Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat melakukan pembelajaran melalui jaringan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini dan kalian selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat segera bertemu. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama agar kita dapat kebaikan dari ilmu yang kita dapatkan hari ini. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Ibu akan meneruskan pembahasan mengenai koordinat kartesius. Ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya, atau ini merupakan part kedua dari video yang pertama. Sebelumnya, kemarin Ibu telah jelaskan tentang koordinat kartesius, kemudian penemu koordinat kartesius itu siapa, sampai Ibu berikan kalian tugas PR untuk kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian telah selesai mengerjakannya. Oke, sudah siap? Untuk hari ini, alat tulisnya silahkan disiapkan, kemudian catat apa yang menurut kalian penting, dan silahkan simak video ini. Nah, sebelum Ibu mulai materi yang sekarang, Ibu akan review dulu materi yang kemarin. Apa koordinat kartesius itu? Nah, koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan X, Y. Jadi nanti di bab ini kalian tidak melakukan perhitungan yang rumit seperti sebelumnya, melainkan kalian hanya butuh ketelitian dalam mencari nilai X juga nilai Y. Seperti itu. Ilustrasi tentang penggunaan sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sistem koordinat dalam kehidupan sehari-hari ini digunakan salah satunya oleh hal penerbangan. Nah, bidang penerbangan ini menggunakan sistem koordinat agar tidak terjadi tabrakan antar pesawat ketika di udara. Kemudian ada juga radar di sini. Radar itu adalah gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi atau mengukur jarak. Yang ketiga ada di sini peta atau dena. Peta atau dena ini digunakan untuk menemukan suatu tempat. Nah, kita bisa bayangkan ya apabila matematika pada zaman dahulu tidak ditemukan oleh para ahli. Mungkin sampai saat ini tidak ada teknologi secanggih ini. Nah, begitu besar pengaruh matematika pada kehidupan kita. Jadi, yang masih bertanya kenapa kita harus belajar matematika, ya ini salah satunya. Dampaknya kita bisa menikmati kecanggihan teknologi seperti sekarang. Kemudian, istilah-istilah pada bidang kartesius. Pada bidang kartesius, yang ini bidang kartesius, istilahnya itu ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X ini adalah sumbu yang mendatar. Nah, atau nama lainnya adalah absis. Kemudian sumbu Y yang tegak, nama lainnya di sini adalah ordinat. Jadi kalau yang ditanyakan berapakah nilai dari absis, berarti yang ditanyakan adalah nilai dari sumbu X. Berapakah nilai ordinat? Berarti kalau ditanyakan ordinat, Ibu menanyakan nilai dari sumbu Y. Atau untuk mengingatnya, X itu hablum minan nas, Y itu hablum minallah. Seperti itu. X itu mendatar, Y itu tegak. Bidang kartesius terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Nah, di sini ada kuadran 1, kemudian
di sebelah kiri atas kuadran 2, di kiri bawah ada kuadran 3, dan sebelah kanan bawah kuadran 4. Kuadran 1 nanti nilai X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian di kuadran 2 di sini nanti nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran 3 di sini nanti nilai X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian kuadran 4 di sini nanti nilai X-nya positif, Y-nya negatif. Kalian bisa ingat-ingat, wilayah kuadran ini biasanya keluar pada soal ujian. Selanjutnya, Ibu akan membahas PR yang Ibu berikan pada video sebelumnya. Mudah-mudahan kalian telah mengerjakan PR yang Ibu berikan. Adapun yang masih belum paham, silakan disimak, kemudian silakan catat dan samakan hasilnya. Nah, di sini ada bidang koordinat. Di soalnya tertulis kalian untuk menentukan koordinat titik-titik berikut dan tentukan juga berada di kuadran berapa titik tersebut. Jadi soal ini minta kalian untuk menentukan titik koordinat juga wilayah atau kuadran berapa posisi dari setiap titik itu. Nah, kita mulai nih di titik A. Kita mulai dari titik A dulu. Titik A ini berada di kuadran berapa? Iya benar, ada di kuadran 2. Karena di sini kuadran 1, di sini kuadran 2, di bawah kuadran 3, dan yang di sampingnya kuadran 4. Nah, titik di kuadran 2 ini ada 2, yaitu titik A dan titik B. Kita lihat di titik A ini. Dari titik A ini, kalian tarik garis vertikal. Vertikal itu dari atas ke bawah. Kemudian, lihat perpotongan garis itu dengan sumbu X. Ini sumbu X nih, ya. Sumbu X, ini sumbu Y. Lihat perpotongan di titik A itu, dia perpotongan di sumbu X di angka berapa? Nah, angka itu sebagai angka pertama dari komponen X atau nilai dari absis. Ternyata ada di angka negatif 5. Maka berarti X-nya negatif 5. Kemudian, kalian lihat lagi titik ini. Kemudian tarik garis horizontal atau mendatar. Lalu lihat perpotongan garis itu. Nah, itu sebagai angka kedua atau nilai dari komponen Y atau ordinat. Ternyata ada di angka 6. Berarti Y-nya itu 6 atau ordinatnya itu 6. Selanjutnya, titik koordinat atau posisi titik dari B, seperti biasa, tarik garis yang vertikal atas ke bawah. Nah, dia perpotongan di X di angka negatif 10, kemudian tarik garis yang mendatar. Nah, dia perpotongan di sumbu Y angka 3. Berarti nilai X-nya negatif 10, Y-nya 3. Gampang ya? Lanjut ke titik C yang ini. Tarik garis yang tegak. Nah, atas ke bawah. Ya, ternyata di X-nya perpotongan di angka negatif 6. Dan yang mendatar Y-nya, yang ini, dia perpotongan di angka negatif 7. Berarti koordinat titiknya dari titik C ini adalah negatif 6,7. Selanjutnya titik D yang ini. Tarik garis yang tegak, motong di angka 5, berarti X-nya 5, kemudian yang mendatar, perpotongannya di angka negatif 3, berarti
X-nya 5, Y-nya negatif 3. Jadi ini angka Y-nya nih, nilai dari Y nih. Ya, yang atas positif, yang bawah negatif. Nih, nilai X yang kiri negatif, yang kanan positif. Kemudian sekarang ke titik E. Titik E ini koordinatnya berapa? Tarik garis, tegak. Ternyata perpotongannya di angka 3, di sumbu X, berarti X-nya 3, atau nilai absisnya 3, kemudian Y-nya, maaf, kursor ibunya agak error nih. Nah, Y-nya ini ada di sejajar di atau perpotongan di angka negatif 5. Berarti X-nya 3, Y-nya negatif 5. Atau berarti ordinatnya 3, mohon maaf, absisnya 3, ordinatnya negatif 5. Kemudian yang ini, titik F, titik terakhir. Ya, titik F ini berada di koordinat berapa? Ternyata memotong di sumbu X angka 9. Berarti nilai absisnya 9 atau X-nya 9, ordinatnya ternyata 4. Berarti nilainya atau koordinat titik dari titik F ini adalah 9,4. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami agar bisa dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan menentukan posisi pada sistem koordinat. Kalau kemarin kita mencari titik koordinat, sekarang kita akan menentukan posisi koordinat. Nah, menentukan posisi koordinat dilakukan berdasarkan jarak kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, foto di sini hanya pemanis. Ibu dikirimkan oleh salah satu ustadz kalian. Ketika melihat foto ini, Ibu sangat rindu ketika belajar bertatap muka bersama kalian. Ketika Ibu berikan sholat, Ibu selalu memperhatikan ekspresi kalian. Dan di video ini, kalian terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika walaupun melalui daring. Ibu berpesan kalian tetap jaga kesehatan kalian, selalu cuci tangan dan makan yang teratur. Mudah-mudahan kita lekas diberikan pertemuan dan melakukan pembelajaran seperti sedia kala. Nah, nanti Ibu akan berikan soal kepada kalian untuk kalian isi, namun sebelumnya Ibu akan berikan contoh soalnya terlebih dahulu. Di sini ada bidang koordinat, ya. Kemudian ada 3 poin yang Ibu minta dari kalian. Tapi nanti Ibu bahas poin per poinnya agar kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan nanti. Silahkan disimak dengan baik agar bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan selanjutnya. Nah, di contoh soal ini, Ibu minta yang pertama, kalian tuliskan semua titik pada setiap kuadran. Kemudian yang kedua, tuliskan setiap koordinat titik tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana posisi titik-titik itu. Nah, di sini ada titik P, ada titik Q, ada titik R, juga titik S. Ada 4 titik ya. Ibu udah pindahkan gambar yang ada tadi ke buku tulis. Nah, kalian juga perlu lakukan itu. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Bikin 2 garis nih, ada yang mendatar, ada yang tegak. Kemudian kalian kasih nomor. Di sini ada titik acuan. Titik acuannya tetap di angka 0. Kemudian kalian bikin nomor dari 1 sampai 6, boleh sampai 6, boleh sampai 5, terserah kalian. Nilai yang di kanan positif, yang di kiri
negatif. Kemudian yang di atas nanti positif dan yang di bawah negatif. Langsung pada soal yang ditanyakan oleh Ibu. Yang pertama, kalian harus menuliskan semua titik pada setiap kuadran. Nah, nomor 1, jawab. Nomor 1, kuadrannya kalian tulis. Kuadran 1, kemudian kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1 nih, tuliskan semua titik pada setiap kuadran. Di kuadran 1 ini ada titik apa nih? Oke, kuadran 1 yaitu titik P. Di kuadran 2 yang sebelahnya ada titik Q saja, berarti titik Q. Di kuadran 3 pindah ke bawah ada titik R. Dan kuadran 4 ada titik S. Nah, apabila titiknya ada lebih dari 1, berarti nanti kalian sebutkan. Misalkan di sini ada titik A, B, C. Berarti kuadran 1 terdiri dari P, A, B, C gitu. Nah, kebetulan di setiap kuadran ini cuma terdapat 1 titik. Pertanyaan kedua, tuliskan setiap koordinat pada titik-titik tersebut. Nah, kita mulai dari koordinat di kuadran 1, yaitu titik P. Caranya seperti yang tadi Bu jelaskan. Kalian tarik garis tegak lurus. Nah, tegak lurus nih, sini. Nah, dia perpotongan di sumbu X di angka berapa? 2, berarti titik P sama dengan X-nya berapa? 2, Y-nya berapa? Tarik garis yang mendatar, 4. Berarti 2,4. Kemudian yang kedua titik Q. Berapa nih? Tarik garis yang tegak dulu. Ternyata sejajar dengan negatif 5. Berarti X-nya negatif 5. Y-nya tarik garis yang mendatar. Tadi tarik garis yang tegak dulu, kemudian garis yang mendatar. Ternyata perpotongan di sumbu Y di angka 5. Berarti Y-nya 5. Berarti Q itu koordinatnya 5,5. Sekarang R yang ini. R itu garis tegaknya, tarik. Dia berpotongan di sumbu X di angka negatif 5 juga. Tulis, berarti absisnya negatif 5 atau X-nya negatif 5, Y-nya tarik garis yang mendatar. Ini ternyata dia perpotongan di sumbu Y di angka negatif 3, berarti Y-nya atau ordinatnya negatif 3. Dan yang terakhir, titik S. Nah, tarik garis yang maksud Ibu yang tegak. Dia sejajar dan perpotongan di angka 3, berarti X-nya 3. Kemudian Y-nya tarik garis yang mendatar ada di negatif 2. Nah, berarti S ini koordinat titiknya 3, negatif 2. Nah, kita ke nomor 3. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi titik-titik tersebut. Kita mulai dari titik P. Titik P ini kalau dilihat dari sumbu X, dia berada di atas. Ya, kalau dilihat dari sumbu X, posisi titik P ini berada di atas. Nah, di angka berapa nih atasnya? Kita hitung lewat angka ini. 1, 2, 3, 4. Berarti titik P ini berada 4 satuan di atas sumbu X. Nah, posisi Y-nya P ini ada di mana? Apakah ada di kanan atau di kiri? Ternyata letaknya ada di sebelah kanan dari sumbu Y. Di angka berapa nih? Lihat
angka di garis sumbu X ini. Ada di 1, 2. Berarti 2 satuan di kanan sumbu Y. Gitu. Sekarang ke titik titik Q maksud Ibu. Titik Q. Titik Q ini posisinya ada di atas sumbu X. Di angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di angka 5. Berarti 5 satuan di atas sumbu X dan ada di sebelah kiri. Kiri dari sumbu Y. Di angka berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di angka 5. Berarti 5 satuan di kiri sumbu Y. Nah, lanjut ke titik R. Kita tulis dulu R. Ada di sebelah mana sumbu X nih? Di atas apa di bawah? Ternyata R ini ada di bawah. Ada di angka berapa di bawahnya? Lihat dari angka di sumbu Y. Nah, ada di angka berapa nih? 1, 2, 3. Ternyata ada di angka 3. Berarti 3 satuan di bawah sumbu X. Kemudian posisinya ada di kanan apa di kiri sumbu Y? Ya, betul, ada di kiri. Ada di angka berapa? Lihat angka di sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di angka 5. Berarti 5 satuan di sebelah mana tadi? Kiri apa kanan? Betul, di kiri. Ini kanan, yang ini kanan, ini kiri. Ini atas, ini bawah. Ya. 5 satuan di kiri sumbu apa? Sumbu Y. Terakhir, sini aja ya. Titik S yang ini. Titik S tulis dulu. Titik S ini berada di atas apa bawah dari sumbu X? Ya, ada di bawah. Ada di angka berapa nih? 1, 2. Berarti titik S ini 2 satuan di bawah sumbu X dan ada di kanan apa di kiri? Di kanan sumbu Y. Di angka berapa nih? 1, 2, 3. Ada di angka 3, berarti 3 satuan di kanan sumbu Y. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan berikan sholat untuk kalian. Bentuknya seperti ini. Langkah-langkahnya, yang pertama, kalian harus gambar bidang koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Jadi nanti ini kalian gambar dulu, kalian bikin 2 garis. Ada garis yang mendatar, ada garis yang tegak. Garis yang mendatar itu sumbu X, dan garis yang tegak itu adalah sumbu Y. Kemudian kasih angka oleh kalian. Sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Di atas positif, di bawah negatif. Kalian boleh kasih angka sesuai kebutuhan yang ada di gambar ini. Di sini cuma sampai 5 ya, paling jauh titiknya ada di angka 5. Nah, boleh kalian sampai 5 atau mau sampai 6, sampai 7 ataupun seperti gambar seperti ini sampai 10 boleh, terserah. Nah, titiknya ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 titik. Kalian gambar dulu bidang koordinatnya dan titik-titiknya. Barangkali kurang jelas, Ibu perbesar gambarnya. Nah, silakan kalian catat dulu. Nah, setelah digambar,
Hal kedua yang harus kalian lakukan adalah hati-hati dalam menggambar letak titik-titiknya. Jadi kalau kalian misalkan nih, kalian nulis B ini titiknya misalkan letaknya ada di sini, di angka 4 dan 5. Nah, itu nanti jawabannya salah. Jadi kalau mau nyalin tulisan dari soal, itu harus hati-hati, ya. Apabila sudah, langsung ke pertanyaan. Tugasnya yaitu tuliskan semua titik-titik pada setiap kuadran. Seperti tadi, Bu contohkan, kemudian tuliskan setiap koordinat titik-titik tersebut dan bagaimana posisi titik-titik tersebut. Nah, ada 3 soalnya ya. Kalian kerjakan sesuai yang Ibu perintahkan. Berarti kalian kerjakan 3 soal. Caranya sama seperti yang Ibu contohkan tadi. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Apabila kalian belum paham, kalian bisa belajar bersama teman-temannya. Nanti kita bahas ketika pertemuan di kelas. Nanti apabila pandemi ini telah usai dan kita diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali melakukan pembelajaran, Ibu akan cek setiap buku catatan kalian, apakah kalian mengerjakan setiap tugas yang Ibu berikan. Nah, jadi silahkan kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Salah tidak apa-apa, yang penting kalian sudah berusaha. Oke? Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kali ini, yang pertama, pada bidang koordinat, koordinat titik dinyatakan dengan X, Y. Jadi harus selalu kalian ingat, pada sistem koordinat kartesius, yang harus diperhatikan adalah nilai X dulu, baru kemudian Y. Yang kedua, tadi pada saat kita menentukan posisi titik, nah, X menunjukkan jarak titik terhadap sumbu Y, sedangkan Y menunjukkan jarak titik terhadap sumbu X. Yang ketiga, nama titik ditulis dengan huruf kapital. Nah, harus dengan huruf kapital penulisannya. Dan yang terakhir, jarak selalu bernilai positif. Nah, pada menentukan posisi titik tadi tidak ada nilai satuan yang negatif, tetapi Ibu selalu tulis positif semua. Begitu. Oke, pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat belajar, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.